Baik, terima kasih yang terhormat dosen pengampu kita, Bapak dosen Agus Wahyudi, SHIMH, yang saya cintai, teman-teman kelompok 5 yang telah berdiskusi untuk mempresentasikan makalah ini. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama yaitu posisi hakim dalam lembaga peradilan. Tentunya posisi hakim ini masih belum diketahui atau masih dibilang jabatannya masih bias antara pegawai negeri sipil atau jabat negara gitu. Sebelum masuk ke materi, mungkin kita akan perkenalkan dulu. Dari kelompok 5 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Maulana Nurul Ihsan. Yang kedua Mbak Siti Ariska Nurjana. Dan yang terakhir Mas Golib Al-Hirosi. Tentunya kita akan membahas jabatan posisi hakim di dalam lembaga peradilan. Nah, ada beberapa perubahan dalam undang-undang antara posisi hakim tersebut. Nah, dijelaskan bahwa menurut RUU jabatan hakim telah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Tentunya dengan masuknya RUU jabatan hakim dalam prolegnas ini membawa angin segar bagi para kalangan hakim. Melalui RUU tersebut diharapkan profesi hakim ini semakin mendapatkan kedudukan yang jelas sesuai dengan hakikat martabatnya gitu. Bila mana hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada hakim Mahkamah Konstitusi telah jelas pendapatannya sebagai pejabat negara dengan segala implementasinya. Tidak demikian dengan hakim karir gitu, yang bertugas di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kedudukan dan perlakuan terhadapnya baik dari segi normatif maupun implementatif masih belum sepenuhnya ditempatkan layaknya pejabat negara. Nah, pada satu sisi ditegaskan sebagai pejabat negara, namun dalam kenyataannya begitu, pada beberapa aspek yang menaiknya masih terkait dengan sistem pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, masih dalam perbincangan begitu, masih bias kedudukannya ini antara pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Tuh. Nah, dalam konteks ini secara simultan hakim memiliki status sebagai PNS. Oleh karenanya jabatan hakim sering dikatakan berstatus ganda, yaitu antara pegawai negeri sipil atau pejabat negara. Dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peradilan Agama dijelaskan bahwa posisi hakim dalam Undang-Undang Kepegawaian terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Telah mengalami 2 kali perubahan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jelaskan merupakan perubahan pertama, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu merupakan perubahan kedua.
ada perbedaan yang signifikan antara perubahan tersebut. Undang-undang Pokok Kepegawaian terutama menyangkut status dan kedudukan hakim dalam sistem kepegawaian. Status kepegawaian hakim berdasarkan Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974. Dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 huruf A, disebutkan bahwa pegawai negeri sipil pusat yang menyelenggarakan tugas negara lainnya seperti hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan lain-lain, sehingga status kepegawaian sangatlah jelas, yaitu sebagai pegawai negeri sipil pusat, dan proses manajemen kepegawaiannya masih sama dengan pegawai negeri sipil PNS, termasuk juga sama dengan PNS dalam perekrutan PNS tersebut gitu. Masih dari PNS. Antara dua undang-undang tersebut, perubahan signifikan terjadi dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dinyatakan dengan tegas bahwa hakim merupakan pejabat negara. Perubahan status hakim dari PNS menjadi pejabat negara dalam undang-undang tersebut tidak hanya terdapat pada pasal 11, namun secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah mencabut status hakim dari status awalnya sebagai PNS pusat menjadi pejabat negara. Nah, tentunya perubahan Undang-Undang 43 tahun 1999 banyak perubahan signifikan. Tadinya hakim berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan dirubah sebagai pejabat negara gitu. Pejabat negara dalam undang-undang tersebut tidak hanya sudah menjadi status pejabat negara. Hal tersebut dapat dilihat dari hilangnya atau dihapusnya penjelasan mengenai pegawai negeri pusat maupun daerah yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Perkenalkan, nama saya Siti Ariska Nurjana, NIM 192121041. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim. Menurut ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, syarat menjadi hakim ada beberapa. Yang pertama tentunya adalah warga negara Indonesia, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan bekas anggota organisasi terlarang, pegawai negeri, sarjana hukum, dan berumur minimal 25 tahun. Mekanisme pengangkatan hakim agung berbeda dengan hakim biasa. Calon hakim Mahkamah Agung dipilih oleh Komisi Kehakiman dan jika perlu diajukan ke FREP untuk disetujui. Menurut ketentuan pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, calon hakim agung diajukan untuk mendapatkan persetujuan Komisi Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian Presiden mengangkat mereka sebagai hakim dari Mahkamah Agung. Artinya, Komisi Kehakiman bertindak sebagai pendukung, sedangkan FREP memberikan persetujuan atau penolakannya dan kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa DPR tidak bertekad untuk melakukan uji kesesuaian dan kecukupan, serta pemilihan hakim agung hingga sepertiga dari jumlah yang dicalonkan oleh Komisi Kehakiman. Dengan demikian, calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial sebanyak-banyaknya yang diperlukan jika tidak disetujui, diajukan kepada calon alternatif yang lain. Selain persyaratan normatif dan proforma yang umumnya dibahas, hakim agung dan hakim konstitusi harus berusia antara 60 dan 70, sehingga kebijaksanaan dan kemampuan mereka untuk memerintah dapat dipastikan dengan sebaik-baiknya. Hakim Mahkamah Agung juga dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya.
Komisi Yudisial memiliki kekuasaan untuk mengevaluasi dan mengadili setiap Presiden Mahkamah Agung. Dalam hal pelanggaran kode etik, Hakim Mahkamah Agung yang berwenang dapat dikenakan sanksi etik. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1991 disebutkan ada 2 jenis pemberhentian pada Hakim Agung. Yang pertama, pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Hakim Agung dapat diberhentikan secara hormat, yaitu ketika ia sendiri yang meminta untuk diberhentikan. Kemudian sakit jasmani atau rohani secara terus-terusan, sudah mencapai batas usia pensiun, tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, dan terakhir meninggal dunia. Sedangkan untuk pemberhentian paksa atau pemberhentian tidak hormat ada beberapa alasan. Yang pertama, dipidana karena melakukan tindak kejahatan, kemudian melakukan tindak tercela, lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan melanggar larangan perangkapan jabatan. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang tugas dan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Peran hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak hukum dan hukum yang adil, tegas, tidak pilih kasih. Salah satu penegakan hukum adalah penegakan hukum di pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan. Pada prinsipnya, pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya. Atau dengan kata lain, hakim sebagai penegak hukum dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan atau dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus tetap diadili. Terlepas diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus tetap mengadili. Terlepas setelah diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus menyatakan itu dalam bentuk putusan, bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan itu, seorang hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat karena tugas yang dipegangnya dalam peradilan harus dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat. Maka dari hal itu, hakim sangat berperan penting dalam peradilan peristiwa konkret yang diajukan kepadanya. Hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutuskan perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya. Hal itu membuat hakim lebih leluasa untuk menyelesaikan perkara karena tidak hanya menyampaikan bunyi undang-undang, tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga dapat menciptakan hukum karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ tentu ada hukum. Tinggal bagaimana kita menggali sehingga dalam penegakan hukum benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jika melakukan penemuan hukum berdasarkan nilai keadilan dalam memutuskan perkara dan kemudian putusan hakim menjadi hukum, maka akan terciptalah hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu kedudukan peradilan agama di Indonesia. Kedudukan peradilan agama di Indonesia di era reformasi, eksistensi peradilan agama mencapai kekokohannya pada tahun 2001, pada saat disepakatinya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, secara eksplisit dinyatakan bahwa lingkungan peradilan agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung.
Secara yuridis formal, tentang kedudukan peradilan agama disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengadilan agama berkedudukan di ibu kota atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota, provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kewenangan pengadilan agama di lingkungan pengadilan agama berdasarkan perubahan UU Nomor 7 Tahun 89 yang disahkan pada tahun 2006 meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak dan sedekah, dan yang terakhir ekonomi Islam. Selain itu, kewenangan Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh meliputi ahwalusasyah, muamalah, dan jinayah. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai peranan komisi yudisial dalam pengawasan hakim. Nah, komisi yudisial dalam pengawasan tentunya memiliki kode etik dan tujuan komisi yudisial sebagai lembaga negara secara konstitusi diatur dalam pasal 24B. Pasal tersebut pun memiliki beberapa perubahan sampai perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sampai perubahan ketiga UUD RI tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Dari pasal tersebut, komisi yudisial dibentuk dengan kewenangan mengusulkan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan serta menjaga martabat hakim yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Untuk menjelaskan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta menjaga kehormatan hakim, maka Ketua Komisi Yudisial menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Ketua Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik. Nah, kode etik tersebut atau tugas tersebut begitu mulia, namun dalam praktek masih banyak hakim yang melanggar kode etik. Gitu. Nah, sekilas info buat teman-teman kita kedepannya ingin menjadi hakim, jangan melanggar kode etik, begitu. Sehingga peran komisi yudisial belum efektif karena masih banyak yang melanggar, begitu. Karena komisi yudisial hanya mempunyai wewenang memberikan rekomendasi atas sanksi yang dijatuhkan kepada Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Hakim apabila ditemukan hakim melakukan pelanggaran kode etik. Demikian juga apabila hakim melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana, komisi yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Gitu. Sebelumnya, kami akan menyebutkan kekuasaan hakim yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Nah, ini mengandung suatu arti bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu lembaga yang harus lepas dan bebas dari pengaruh kekuasaan legislatif, eksekutif maupun kekuasaan lainnya. Bisa disebut juga, mungkin nanti ada koreksi, bisa disebut juga kekuasaan, mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman ini independensi gitu, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif.
bebas begitu. Komisi yudisial ini memiliki tujuan yaitu menjadikan hakim jujur dan tidak koruptif. Perlu pengawasan yang objektif untuk mengontrol tugasnya. Meskipun seorang hakim ini independensi, ya kan, sehingga dalam putusannya tidak ditunggangi oleh siapapun. Tetap seorang hakim harus diawasi oleh komisi yudisial. Nah, jika suatu hakim ini ditunggangi atau dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif, menurut saya nanti berdampak dengan putusan-putusannya tidak murni gitu. Akan tetapi dengan hakim ini memiliki independensi, akan tetapi komisi yudisial ini tetap mengawasi kekuasaan hakim tersebut, yaitu bebas. Kekuasaan hakim itu bebas, akan tetapi masih diawasi begitu. Karena memang sesuai yang dijelaskan tadi, takut melanggar kode etik dalam kehakiman. Hakim juga manusia begitu kan. Terima kasih. Kemudian tentang peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan peradilan khusus. Dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, posisi Badan Peradilan Agama di era reformasi sudah sejajar dengan badan-badan yang lain, dalam artian sudah di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal ini terjadi ketika tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pada era reformasi ini telah terjadi beberapa perubahan dan upaya untuk melakukan dan penataan peradilan agama untuk di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung. Adapun mengenai strata peradilan agama atau mahkamah syariah terdiri dari yang pertama, pengadilan agama atau mahkamah syariah sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi kota madya dan kabupaten. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Tinggi Syariah sebagai pengadilan tinggi tingkat banding yang berkedudukan di provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah antara umat Islam pada tingkat pertama dalam bidang-bidang berikut seperti perkawinan, warisan, wasiat, manfaat wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Dalam lingkup ruang perkawinan mencakup hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijabarkan dalam 22 pokok persoalan yang berkaitan dengan perkara di bidang perkawinan. Dalam bidang kewarisan sendiri, yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama di bidang kewarisan disebutkan dalam pasal 49 ayat 3 UU nomor 7 tahun 1989. Yang pertama yaitu tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, kemudian penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, kemudian melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.